Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizanil Hikmah, NIM 2020-114-11, akan menyampaikan materi tentang Islam dan Iptek. Islam dan Iptek. Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar menyatakan bahwa hidayah yang diberikan Allah kepada semua makhluknya itu dalam 5 bentuk, yaitu hidayah al-wijdad atau hidayah al-ilham, yaitu insting atau naluri, hidayah al-hawas atau indera, hidayah al-akal atau akal rasio, hidayah al-wahyi atau wahyu agama, dan hidayah al-taufik atau al-ma'unah, yaitu pertolongan spontan dari Allah dan sesuainya kehendak Tuhan dan rencana manusia. Ada 2 petunjuk yang diberikan Allah kepada manusia yang berkaitan dengan peran dan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi, yakni hidayah al-aql dan hidayah al-wahyi atau al-diyan wa al-syara'i. Hidayah al-aql atau akal rasio melekat pada diri manusia sebagai potensi, alat, dan sarana untuk berpikir, memahami dan mengkaji serta memutuskan sesuatu untuk kesejahteraan hidupnya. Sedangkan hidayah al-wahyi dianugerahkan Allah kepada manusia melalui para nabi dan rasulnya dalam bentuk risalah atau pesan pengarahan Allah mengenai hidup dan kehidupan manusia. Akal sebagai alat yang strategis untuk mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, di mana keduanya adalah sumber utama ajaran Islam. Akar kata al-aql yaitu kata kunci yang menunjukkan betapa pentingnya kegiatan berpikir, meneliti, memahami, mendalami suatu objek, terutama wahyu Allah, baik yang bersifat qauli atau Al-Quran dan Al-Hadis, maupun yang bersifat kauni atau alam semesta dan ciptaan Allah lainnya. Ada pendapat yang membagi wahyu menjadi 2 bagian, yaitu wahyu langsung, karena Al-Quran diterima oleh Rasul Allah dalam lafaz dan maknanya secara utuh, dan Allah melalui Jibril. Sedangkan wahyu tidak langsung yang berupa al-hadis atau al-sunnah adalah makna yang diterima oleh Rasul Allah dari Allah, kemudian disampaikan dengan redaksi yang disusun oleh Nabi sendiri, atau mungkin berupa ijtihad Rasul Allah yang senantiasa mendapat bimbingan dari Allah. Meletakkan akal dan wahyu secara fungsional akan lebih tepat dibandingkan struktural, karena bagaimanapun juga akal memiliki fungsi sebagai alat untuk memahami, wahyu untuk dapat dijadikan petunjuk dan pedoman kehidupan manusia yang bisa dijabarkan secara praktis. Manusia adalah salah satu makhluk atau ciptaan Tuhan yang ada di dalam alam semesta. Manusia adalah makhluk 2 dimensi. Manusia diciptakan Tuhan bukan tanpa tujuan. Untuk memenuhi tujuan penciptaan itu, Tuhan melengkapi manusia dengan sarana-sarana yang memungkinkan dia mewujudkan tujuan penciptanya. Iptek bukanlah hal yang asing bagi umat Islam, karena peristiwa sejarah masa lalu itu tetap memiliki nilai kegunaan yang tinggi bagi umat sesudahnya. Iptek akan terus berkembang seirama tingkat daya intelektualitas manusia dalam merespon dan meramalkan kemungkinan atau kecenderungan hidup manusia di masa depan atau masa yang akan datang. Sekian.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.